Salah satu cara yang logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan motivasi siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas tuntas di video ini. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada saat ini. Nah, di video kali ini Bapak akan berbagi materi kepada kalian semuanya seputar materi tentang motivasi belajar. Nah, sebelum Bapak menjelaskan secara mendetail mengenai materi, mohon jangan lupa Anda mencatat dan membuat peta konsep. Apabila sudah, mari kita melanjutkan. Menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan kemampuan dan kemampuan belajar. Salah satu cara yang logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan motivasi siswa. Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa untuk berkepentingan dengan masalah, sehingga sebagai guru atau calon guru sebisa mungkin kita harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas tuntas di video ini. Pada video ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu motivasi belajar. Jadi, motivasi berasal dari bahasa Latinnya itu kata movere yang memiliki arti dorongan di dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah hasrat, dorongan, dan kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu, sehingga motivasi diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju suatu tujuan. Jadi, motivasi belajar dalam diri seseorang akan menimbulkan gairah atau meningkatkan semangat dalam belajar. Kemudian, motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa yang lain berbeda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, kesibukan dengan keaktifan lain seperti bermain gadget. Yang kedua, malas. Yang ketiga, masih kurang memahami maksud dan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah kita mengetahui faktor yang mempengaruhi dari motivasi belajar siswa, maka di sini Bapak akan berbagi tips
dan trik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, yakni yang pertama, membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar. Belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk seorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar tersebut, maka anak-anak bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajar. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Yang keempat adalah hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Atur waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajar. Yang kelima adalah cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Yang keenam adalah belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif. Karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Untuk belajar dengan hasil optimal diperlukan niat
dan kemauan kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa pada Tuhan yang meminta restu orang tua. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menantimu di masa depan. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat. Nah, itulah materi yang bisa Bapak paparkan kepada kalian di video ini. Semoga apa yang barusan Anda dengar dan pelajari dapat disimak dan diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Bapak kembali menyapa kalian semuanya. Selamat pagi. My sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love